Setelah meninggalkan tanah dewa kuno, Wang Ling kini tiba di kekacauan bintang dan harus melewati area cincin untuk keluar dari tempat tersebut. Namun begitu Wang Ling melewati area cincin kekacauan bintang, dia tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan dari kloningan dirinya sendiri yang harus dikalahkan satu persatu. Di mana tingkat kultivasi dari kloningan Wang Ling itu sama persis dengan tubuh aslinya dan bahkan juga memiliki senjata magis yang sama persis dengan miliknya. Karena upaya Wang Ling dalam mengalahkan kloningan-kloningan itu malah berbalik menjadi serangan balik, maka Wang Ling mencoba menggunakan taktik dewa kuno untuk melawannya. Meski menggunakan taktik dewa kuno, kloningan Wang Ling ternyata masih mampu bertahan dan siap melakukan penyerangan lagi. Di mana hal tersebut membuat Wang Ling menyadari kalau makhluk kloningan itu tidak bisa dihancurkan oleh kesadaran apapun dan dianggap bukan makhluk hidup biasa seperti pada umumnya. Setelah melewati upaya-upaya Wang Ling berkali-kali tidak berhasil, dia lantas terpikir kalau kekuatan tubuh barunya tidak mungkin bisa dituri oleh kekacauan bintang. Sehingga Wang Ling akhirnya menggunakan kekuatan dari tanda bintang di dahinya untuk menghancurkan kloningan-kloningan itu sampai tuntas. Dan berencana untuk kembali ke negara Zhou demi balas dendamnya kepada Teng Huayuan. Sementara Wang Ling berjuang menghancurkan kloningan-kloningan itu, tidak jauh dari kekacauan bintang tampak seorang kultivator bernama Yunfei yang sedang dikejar-kejar oleh murid istana ajaib yaitu Qian Kun. Nah, tanpa sadar aksi kejar-kejaran itu membawa mereka berdua mendekati area kekacauan bintang yang dianggap sebagai tempat paling berbahaya di Laut Xiaomo dan tempatnya Wang Ling yang saat ini sedang berada. Sadar mendekati area berbahaya, Yunfei langsung menghentikan pelariannya. Sementara Qian Kun tampak mengingatkan tingkat bahaya dari tempat itu sambil mempertanyakan apakah Yunfei bermaksud ingin menguji keberuntungannya lewat area kekacauan bintang. Mendapati pertanyaan Qian Kun, Yunfei lantas mengatakan bahwa dirinya sudah cukup beruntung bisa melarikan diri dari istana iblis. Tetapi mengapa Qian Kun masih saja mengejar untuk menghabisi nyawanya? Pertanyaan ini pun lantas dijawab oleh Qian Kun bahwasanya dia hanya menjalankan perintah dari tuannya. Karena Yunfei telah berani mencuri barang berharga dari istana mereka, yaitu slip giok berisi catatan ramuan pil yang sebenarnya berasal dari sekte Qi Huang. Qian Kun bahkan juga mengancam Yunfei untuk segera menyerahkan slip giok tersebut, karena jika tidak maka dia akan menghancurkannya saat itu juga. Diancam seperti itu, Yunfei malah mengancam balik Qian Kun bahwa dirinya akan nekat memasuki area kekacauan bintang jika Qian Kun masih terus mendesaknya. Dimana jika dia masuk ke dalam kekacauan bintang, maka otomatis Qian Kun akan pulang dengan tangan kosong ke istana. Usai melontarkan ancaman, Yunfei mencoba bernegosiasi dengan Qian Kun bahwa dia akan memberikan slip giok itu kepadanya asalkan Qian Kun mau bersedia untuk melepaskannya. Negosiasi pun akhirnya disetujui Qian Kun dengan syarat bahwa dia harus memeriksa keasliannya terlebih dahulu. Seolah tidak mau kalah cerdik dengan sosok Qian Kun, Yunfei juga lantas mengajukan syarat lain, di mana dia meminta Qian Kun untuk mundur dulu beberapa meter dan baru boleh mengambil slip giok itu setelah Yunfei menjauh dari tempat tersebut. Namun karena keberatan, Qian Kun malah mengambil paksa slip giok itu, sehingga Yunfei terpaksa harus melemparkannya dan langsung berlari pergi. Namun yang mengejutkan, meski slip giok itu sudah berpindah tangan kepada Qian Kun, Yunfei malah dikejar lagi untuk dihabisi sesuai rencana awal. Tapi di tengah aksi kejar-kejaran kali ini, mereka berdua dikejutkan dengan tanda-tanda kemunculan seseorang dari kekacauan bintang. Melihat tanda-tanda kemunculan seseorang, Yunfei dan Qian Kun langsung menghentikan aksi kejar-kejaran di antara mereka dan sekarang perhatian mereka terfokus penuh pada area kekacauan bintang. Selang beberapa waktu mereka mendapati kemunculan sosok Wang Ling yang baru keluar dari area kekacauan bintang. Kemunculan Wang Ling pun lantas membuat Qian Kun menjadi sangat terkejut, sekaligus teringat bahwa di masa lalu dia pernah melihat seorang kultivator tahap jiwa lahiriah yang ditelan hidup-hidup oleh Arya Cincin dalam kekacauan bintang. Qian Kun lantas jadi menduga-duga kalau tingkat kultivasi Wang Ling ini telah mencapai transformasi jiwa.
Sementara Qian Kun menduga-duga, Yunfei lantas segera menghampiri Wang Ling dan memperkenalkan diri kalau dirinya berasal dari sekte Qihua. Tak mau kalah dengan Yunfei, Qian Kun juga ikut menghampiri Wang Ling dan memperkenalkan diri sebagai murid generasi kelima dari Istana Iblis Racun. Merespon perkenalan diri Yunfei dan Qian Kun, Wang Ling malah menanyakan di mana letak kota terdekat yang kemudian dijawab dengan cepat oleh Yunfei yang memberitahukan bahwa kota Qinlin adalah kota terdekat dari kekacauan bintang. Yunfei bahkan menawarkan diri untuk memimpin jalan menuju ke kota tersebut dengan maksud bisa berlindung di balik kekuatan Wang Ling. Mendapati penawaran diri Yunfei, Wang Ling malah bertinyi-tinyi kembali terkait ada atau tidaknya kultivator transformasi jiwa di kota Qinlin. Namun ketika Yunfei akan menjawab, pertanyaan itu malah dijawab duluan oleh Qian Kun yang memberitahukan bahwa tidak ada kultivator tahap transformasi jiwa di kota Qinlin, termasuk di 10 kota besar yang ada di Laut Xiaomo. Qian Kun juga menambahkan informasi yang tidak kalah penting bahwa di masa lalu pernah ada kultivator transformasi jiwa yang berubah menjadi dewa, tetapi mereka semua menghilang secara misterius di dalam kekacauan bintang dan sejak saat itu tidak pernah ada lagi kultivator setingkat transformasi jiwa di Laut Xiaomo. Seolah tertarik dengan penjelasan Qian Kun, Wang Ling yang pinisirin dengan identitas para kultivator itu pun lantas bertanya siapa saja dan bagaimana ciri-ciri dari para kultivator yang menghilang di dalam kekacauan bintang. Pertanyaan tersebut lantas membuat Yunfei duluan menjelaskan bahwa para kultivator yang dimaksud itu terdiri dari Meng Qingfan alias Meng Tuozi, Duan Muji, Kaisar Kuno, dan Raja Iblis 6 Keinginan, di mana keempat kultivator ini datang ke area kekacauan bintang pada 200 tahun lalu dan menghilang secara bersamaan. Tak hanya itu, dalam 100 tahun terakhir keturunan mereka berempat juga selalu datang ke area kekacauan bintang tetapi tidak pernah menemukan petunjuk apapun untuk menemukan mereka. Mendengar penjelasan Yunfei, Wang Ling seolah tersadarkan bahwa dirinya telah menghabiskan waktu 200 tahun selama berada di Tanah Dewa Kuno bersama dengan 4 orang yang tadi dimaksudkan. Sesaat setelahnya Wang Ling lantas mencoba menebak apakah master atau guru dari Qian Kun itu adalah Meng Tuozi. Tebakan tersebut lantas membuat Qian Kun jadi sangat ketakutan dan menduga kalau Wang Ling merupakan musuh Meng Tuozi. Saking takutnya, Qian Kun memutuskan untuk kabur dari tempat itu setelah menebarkan racun terlebih dulu ke arah Wang Ling. Tindakan Qian Kun pun tentu membuat Wang Ling tidak tinggal diam, di mana seketika Wang Ling langsung menggunakan pedang terbang beracunnya untuk menangkal racun Qian Kun. Setelah racun yang ditebarkan Qian Kun menghilang, Wang Ling kemudian mengutus Iblis Suligao untuk menghentikan Qian Kun. Karena bagaimanapun juga dia tidak ingin ada satu orang pun yang membocorkan rahasianya yang baru keluar hidup-hidup dari kekacauan bintang. Dalam waktu singkat, Iblis Suligao berhasil menghabisi Qian Kun dan melahap jiwanya seketika itu juga. Tak hanya melahap jiwa Qian Kun, Iblis Suligao juga mengambil senjata magis serta inti emas milik Qian Kun, di mana inti emas itu langsung diserahkan kepada Wang Ling untuk dia serap. Begitu inti emas itu diserap, Wang Ling lantas menjadi takjub karena ternyata tubuhnya mampu menyerap 80% inti emas, sedangkan 20%-nya diubah menjadi kekuatan spiritual. Setelah menyerap inti emas, Wang Ling kemudian menghancurkan jasad Qian Kun supaya keberadaan dirinya tidak terlacak melalui jasad tersebut. Melihat Qian Kun sudah lenyap tanpa jejak, Yunfei yang merasa berutang budi kepada Wang Ling lantas berinisiatif untuk memberikan balasan, di mana ia menawarkan Wang Ling untuk tinggal sementara di rumahnya selama berada di kota Qinlin. Mendengar tawaran itu, Wang Ling tentu saja menjadi tertarik karena dia adalah pria tulen. Tetapi saat itu dia menempatkan sebuah larangan kuno kepada dahi Yunfei untuk berjaga-jaga supaya Yunfei tidak macam-macam dan menjaga rahasianya dari keluar kekacauan bintang, di mana larangan itu akan otomatis bereaksi setiap 3 hari dan membuat energi spiritual dalam tubuh Yunfei menjadi kacau balau. Namun meski begitu, setiap kali larangan itu bereaksi, Wang Ling akan segera bertindak untuk menindaklanjutinya supaya nyawa Yunfei tetap aman. Setelah Wang Ling
menempatkan larangan itu, dia kemudian meminta Yunfei untuk memimpin jalan menuju kota Qilin. Dalam perjalanan menuju kota Qilin, Yunfei memberitahukan beberapa informasi penting tentang kota tersebut, bahwa kota Qilin dikabarkan telah berdiri sejak air laut Xiaomo belum berubah menjadi kabut dan termasuk salah satu kota terbesar di laut Xiaomo. Namun seolah kurang berminat mendengar penjelasan tentang kota itu, Wang Ling lantas meminta Yunfei untuk mempercepat perjalanan dan membawanya secepat mungkin ke rumah Yunfei. Sesaat kemudian mereka pun mendarat di kota Qilin, di mana ketika itu Yunfei langsung menunjukkan tanda penduduknya kepada petugas yang berjaga di gerbang kota, lalu membawa Wang Ling menuju rumahnya. Setibanya di rumah, Yunfei mencoba merayu Wang Ling dengan harapan bahwa Wang Ling akan melepaskan larangan yang dia pasang dengan menggantikan dengan namun tanpa diduga Wang Ling malah merespon dengan kejam dan bahkan mengancam Yunfei untuk tidak bertindak macam-macam lagi kepadanya, sehingga otomatis membuat Yunfei sangat ketakutan dan tidak berani lagi untuk mengulangi perbuatannya. Setelah Wang Ling kemudian mengatakan kalau dia tidak akan tinggal lama di kota Qilin dan akan mengancam lagi supaya Yunfei tidak coba-coba untuk membongkarkan rahasianya yang baru keluar dari kekacauan bintang. Selang beberapa waktu, Wang Ling membuat larangan lain di rumah yang memisahkan ruang gerak antara dirinya dengan Yunfei. Di sisi lain, Yunfei yang kapok merayu Wang Ling kini masuk ke dalam kamarnya, dan tanpa sepengetahuannya, Yunfei diikuti oleh sosok iblis kedua yang sengaja dikirim Wang Ling untuk memata-matainya. Sementara Yunfei berada di kamarnya, Wang Ling mendadak terpikir Tuosen dan menyimpulkan bahwa jika suatu saat nanti orang tersebut meninggalkan tanah dewa kuno, maka otomatis Wang Ling akan jadi orang pertama yang dicarinya, sehingga dia memutuskan untuk buru-buru membentuk jiwa lahiriahnya dan kekuatannya yang sangat overpower. Setelah mengingat Tuosen, Wang Ling kemudian memeriksa senjata magis hasil rampasannya dari kelompok Duomu dan mendapati kalau senjata magis itu masih memiliki jejak kesadaran spiritual dari pemiliknya, yang membuat Wang Ling belum bisa mengendalikan atau menguasai senjata-senjata tersebut. Demi bisa menggunakan senjata itu, Wang Ling kemudian mencoba menggunakan akal ilahinya untuk menyelimuti salah satu senjata dengan harapan bahwa jejak kesadaran dari pemilik sebelumnya akan menyusul. Di sela-sela percobaan itu, Wang Ling mendapati tubuh Yunfei bereaksi terhadap larangan yang telah dia pasang, sehingga dia harus menyambi pekerjaannya sambil menetralkan larangan yang membuat Yunfei kesakitan. Beberapa hari kemudian, Yunfei akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah dan diam-diam mencari cara untuk menghapus larangan yang dipasang oleh Wang Ling. Namun karena larangan yang dipasang Wang Ling merupakan larangan kuno dari ingatan Dewa Tusi, maka tidak ada satu orang pun yang bisa membantu Yunfei menghapus larangan tersebut. Alhasil Yunfei pun kembali pulang dengan tangan kosong dan malah terlihat sangat frustasi. Bersamaan dengan pulangnya Yunfei, Wang Ling akhirnya berhasil menghilangkan jejak kesadaran ilahi dari salah satu senjata magis sehingga membuat iblis Suligou langsung memberikannya pujian. Selain memuji Wang Ling, Suligou juga menawarkan diri untuk menghabisi Yunfei, tetapi Wang Ling malah menyuruhnya untuk tidak banyak bicara. Setelahnya Wang Ling memutuskan berkeliling kota untuk mencari bahan-bahan pembuatan bendera larangan. Bendera larangan, astagfirullah. Selagi Wang Ling keliling kota, dia bisa merasakan bahwa di dalam rumah Yunfei terlihat mengeluarkan tungku pemunihan pil lalu membawanya pergi ke suatu tempat. Tindakan Yunfei pun lantas membuat iblis Suligou mengompori Wang Ling dan menawarkan diri untuk segera menghabisinya. Namun penawaran Suligou itu malah ditolak Wang Ling dengan alasan bahwa dia ingin mengetahui apakah di kota Qilin ini ada seseorang yang bisa menghapus larangan buatannya. Sembari terus mengawasi gerak-gerik Yunfei lewat jejak kesadaran ilahi pada iblis kedua, Wang Ling kini telah tiba di pavilion pemunihan harta karun dan sangat terkejut ketika mendapati ada kulit naga yang dipajang secara utuh di tempat tersebut, di mana kulit naga itu milik kulit naga yang pernah diolah oleh Limuan ketika Wang Ling pertama kali datang ke Laut Xiaomo. Masih ingat kan? Perlahan
Kesalahan kulit naga itu pun mengingatkan Wang Ling pada sosok Li Muan yang setelah 200 tahun berlalu, Wang Ling tidak pernah mengetahui di mana keberadaan gadis pujaan hatinya itu. Di tengah pengamatannya terhadap kulit naga, Wang Ling tiba-tiba dikejutkan dengan sapaan pelayan toko yang lantas menginfokan kalau kulit naga itu dibuat tidak lama setelah naga meninggoy. Pelayan itu juga memberitahukan bagaimana sejarah dari didapatkannya kulit naga itu, yang ternyata tidak lain dan tidak bukan berasal dari tangan Wang Ling yang pernah menjual kulit naga tersebut di pavilion pemunihan harta kota Nando, yang ternyata masih satu cabang dengan toko ini. Setelah mendengar cerita itu, Wang Ling pun meminta pelayan untuk segera mengambilkan bahan-bahan pembuatan bendera larangan yang dia butuhkan. Selagi bahan-bahan yang dibutuhkannya disiapkan oleh pelayan toko, Wang Ling kembali memeriksa apa yang telah dilakukan Yunfei, di mana kali ini Yunfei nekat mendatangi sebuah tempat yang dikabarkan bisa membantunya untuk melepaskan larangan yang telah dibuat Wang Ling. Setibanya di tempat tersebut, Yunfei tampak mempertanyakan apakah senior yang ditemuinya itu benar-benar bisa menghilangkan larangan yang dibuat Wang Ling, dan tanpa diduga senior itu pun menjawab kalau dirinya bisa menghapus larangan tersebut asalkan Yunfei mau memberitahukannya terlebih dahulu siapa orang yang telah menempatkan larangan tersebut. Cerita diawali dengan Mo Yun atau disebut Yunfei, wanita muda yang sempat dijadikan sandera lepas oleh Wang Ling demi bisa memasuki kota Qilin untuk mencari bahan kultivasi seperti yang diceritakan di episode sebelumnya. Dengan sikap penuh kewaspadaan dan tidak percaya, Wang Ling memasang larangan unik dari teknik kuno di dahi Yunfei, yang mana dalam jangka waktu tertentu larangan menjadi aktif dapat membuat aliran darah Yunfei terbalik dan mengacaukan ki di dalam tubuhnya, yang membuat tubuh kesakitan hebat dan bisa berujung pada kematian, sehingga dia akan selalu butuh bantuan Wang Ling untuk menonaktifkan larangan fatal tersebut. Merasa ingin balas dendam dari ancaman larangan yang bisa meledak sewaktu-waktu, dia pun mencari bala bantuan kepada Qiu Shiping dengan naga birunya, yang kemudian disanggupi dengan suatu syarat. Yunfei yang ingin segera bebas berjanji akan memberitahukan siapakah orang yang memasang larangan di tubuhnya. Tetapi yang tidak dia sadari, Wang Ling sudah menempatkan monster kelelawar iblis kecilnya untuk menjadi mata-mata. Saat Qiu Shiping mulai melancarkan sihirnya untuk membuka larangan, tiba-tiba monster kelelawar iblis membesar dan menangkis sihir dan membuat kedua orang tersebut kebingungan. Kelelawar iblis kemudian mendorong Yunfei jatuh sampai jiwanya terlempar keluar berikut benda-benda pusaka yang dia bawa, dan sejurus kemudian setelah membunuh Yunfei, kelelawar iblis kabur. Tetapi Qiu Shiping yang masih penishirin segera mengeluarkan kepungan naga sihir birunya untuk mengeroyok monster kelelawar iblis. Qiu Shiping ingin menggunakan kelelawar iblis untuk mencari tahu dalang di balik larangan kuno yang unik. Dikerahkannya pasukan sihir neraka yang kemudian merantai kelelawar iblis. Tetapi tiba-tiba kilat merah menyambar di tengah tornado hitam mematahkan rantai-rantai belenggu. Wang Ling muncul dari kegelapan langit beserta pasukan kelelawar hitamnya, menyelamatkan anak buahnya beserta benda-benda pusaka dan jarahan dari Yunfei. Di hadapan Wang Ling dengan kekuatan yang sungguh menyeramkan, Qiu Shiping pun kena mental dan jadi melunak. Dari penasaran tentang larangan kuno, berubah ingin memberi peluang keberuntungan kepada Wang Ling. Seperti biasa, Wang Ling yang sangat cerdas segera menganalisa ucapan lawan bicaranya dan tak begitu percaya saja. Ternyata ujung-ujungnya Qiu Shiping ingin meminta bantuan kepada Wang Ling sembari mengeluarkan iming-iming untuk membantu Wang Ling bisa segera mencapai ranah pembentukan jiwa baru lahir. Dan dia pun menginformasikan kabarnya jika bisa melahap jiwa primordial seorang kultivator jiwa baru lahir, maka tingkat keberhasilan pembentukan jiwa lahir akan meningkat pesat. Qiu Shiping tahu ada sebuah tanah wilayah yang di dalamnya ada 2 jiwa baru lahir yang sudah mati, dan dia berencana akan membaginya satu untuk Wang Ling.
Dan akhirnya Wang Ling pun mengiyakan. Mereka berdua lantas pergi dengan kapal terbang. Usut punya usut ternyata dua jiwa baru lahir yang sudah mati tersebut adalah saudara seperguruan dan master dari Qiu Shiping. Wang Ling yang juga pernah membunuh guru dajalnya merasa itu hal yang biasa. Masih inget kan? Ternyata nasib Qiu Shiping tak kalah malang. Gurunya demi meningkatkan kultivasi mengorbankan Qiu Shiping untuk dimurnikan. Tetapi rencana jahat itu sudah dia ketahui sejak awal. Lantas dia 30 tahun lalu diam-diam membuat master dan kakak seniornya tertidur koma saat menutup diri. Kedua tubuh jiwa baru lahir itu saat ini dipencarkan oleh iblis dari luar, sehingga ini menjadi kesempatan bagus untuk merebut jiwa primordial mereka. Wang Ling penisirin apa hubungannya hal itu dengan larangan kunonya. Ternyata tempat persemedian guru dan kakak senior Qiu Shiping adalah sebuah gua kuno dan di dalamnya ada banyak sekali larangan. Bahkan dengan menyentuh sehelai rambut bisa bikin bergetar seluruh tubuh. Jika memaksa buka larangan akan berakhir pada keboncosan, sehingga dibutuhkan bantuan dari seorang master profesor dokter buset daya gelarnya banyak banget nih, dokter profesor dokter master larangan tingkat dewa yang hebat, siapa lagi kalau bukan Wang Ling. Ranah terakhir guru dan kakak senior Qiu Shiping adalah tahap awal jiwa baru lahir dan pembentukan jiwa baru lahir. Qiu Shiping menawari Wang Ling jika berhasil buka larangannya, maka jiwa baru lahir sang guru akan diberikan kepadanya. Dan akhirnya mereka pun tiba di mulut gua yang masih terkunci. Lalu Qiu Shiping mengeluarkan sihir ruang teleportasi yang apabila masuk ke sana akan ada serangan dari larangan gua kuno, dan selanjutnya semua terserah kepada Wang Ling. Begitu memasuki gua, tampak binatang penjaga berbentuk ular besar yang terbentuk dari kondensasi kekuatan rohnya. Selama dinding batu di sekeliling gua itu ada, maka ular roh akan terus mendapat energi dan tak bisa dibunuh. Dan juga saat mereka berurusan dengan ular, dinding batu juga akan menyerang dengan tersembunyi. Qiu Shiping menyarankan Wang Ling menghancurkan dulu batu, tetapi Wang Ling tanpa babi bu langsung menerjang ke arah ular piton raksasa itu dan menemukan bahwa kekuatan rohnya lah yang menopang seluruh larangan di goa. Mata formasi tersembunyi di dalam trik membunuh yang kuat, benar-benar trik orang yang hebat. Tetapi bagi ahli larangan dewa kuno seperti Wang Ling, trik itu bukan masalah. Tiba-tiba setelah larangan kuno patah, sebuah kekuatan besar menyeruak dari bawah tanah dan menyapu seluruh permukaan tanah. Wang Ling melihat adanya formasi teleportasi zaman kuno. Mereka akhirnya melihat dan menyimpan jiwa guru dan kakak senior Qiu Shiping. Wang Ling segera memulai operasi ekspresnya untuk membentuk jiwa baru lahir. Dia membuat bendera larangan dan masih perlu mengumpulkan 999 titik hitam lagi untuk membuat yang kelas rendah. Dalam 2 hari Wang Ling berhasil membentuk bendera larangan dan akhirnya memasukkan jiwa baru lahir. Tetapi langit bergemuruh dan petir menggelegar, muncul bencana langit. Bencana langit yang belum pernah terjadi sejak peperangan dan hancurnya alam kultivator zaman kuno tiba-tiba muncul. Para kultivator melihat adanya peluang munculnya harta karun tertinggi sehingga mereka berbondong-bondong menuju ke arah munculnya bencana langit. Begitu dahsyatnya bencana langit menembus ke bumi. Tak terkecuali juga memancing perhatian Wang Ling. Karena semakin dahsyat bencana langitnya, maka semakin dahsyat kekuatan senjata pusaka yang muncul. Rupa-rupanya bencana langit ini datang untuk menghancurkan bendera larangan buatan Wang Ling. Dan Wang Ling pun mati-matian menjaga bendera larangannya melawan bencana langit. Sengatan petir merah menjalar ke seluruh tubuh Wang Ling. Dirinya yang masih di ranah formasi inti sebenarnya berat untuk menahan bencana langit yang begitu dahsyat ini. Dan dengan menahan kesakitan dan beban yang begitu berat, dia bertekad harus bisa naik ranah secepatnya. Dalam upaya pelarian, beberapa kultivator mengincarnya untuk mendapatkan pusaka kuno tertinggi.
Dalam situasi kepepet, Wang Ling melancarkan jurus pencabut nyawanya dan matilah ratusan kultivator. Tetapi muncul satu kultivator berat jiwa baru lahir. Desakan musuh yang lebih kuat tidak membuat Wang Ling gentar. Terlebih lagi Mutiara Shani siap menyembunyikan dirinya untuk menyempurnakan pembentukan jiwa baru lahir. Merasa terus didesak begitu banyak musuh, Wang Ling akhirnya melancarkan kesadaran ilahi ekstrimnya untuk membantai seluruh musuh di luar. Dalam sekejap membunuh ratusan musuh dan akhirnya Wang Ling fokus berkultivasi melewati tahap akhir formasi inti. Dia teringat pesan si Tunan, ranah ekstrim menjadikan seseorang penguasa dominan memusnahkan kultivator di tahap yang sama, tetapi juga akan mendominasi diri sendiri. Dirinya pernah divonis tidak akan bisa naik ranah ke jiwa baru lahir, tetapi Wang Ling bersikukuh harus bisa, karena apapun yang terjadi Wang Ling harus semakin dan semakin overpower demi untuk bisa membalaskan dendam kedua orang tuanya. Dan hal itu pun yang membuat Wang Ling tidak akan pernah tunduk pada takdir. Gila ya perjuangan seorang Wang Ling, tidak ada kata gagal di kamusnya tuh gitu ya. Yang ada gagal sekali, coba lagi 100 kali sampai berhasil. Kita nantikan terus perjuangan dahsyat melawan takdir di episode depan ya. Rama di sini pamit, bye bye.